Shalom saudara-saudara. Oh, saya tidak percaya setiap saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pasti punya suatu pengalaman dengan Tuhan, ya, di mana ketika kita jatuh di dalam masalah rumah tangga maupun pekerjaan, ketika kita mencari jalan keluarnya melalui saudara-saudara kita, melalui teman-teman kita, tidak ada jalan, ya. Tetapi pada suatu saat ketika kita mengandalkan Tuhan, di situ ada jawaban. Ya, Tuhan mengasihi saya dan mencintai saya sehingga bisa merubah hidup nikah saya, keluarga saya, bahkan menyelamatkan. Sehingga sampai saat ini Tuhan mencintai hidup saya. Maka ketika kita itu dikasihi Tuhan, hidup kita lebih lagi untuk kita memberikan kasih kepada setiap orang yang membutuhkan. Bahwa Tuhan itu sanggup, ya. Karena kasih itu ada tiga. Kasih itu perintah, ya. Kasih itu adalah komitmen kita kepada Tuhan. Kasih itu adalah suatu tindakan yang tidak sombong, tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Maka ketika itu saya lakukan, saya kerjakan, maka semuanya Tuhan rubah, semuanya Tuhan ubahkan yang begitu luar biasa. Secara kasar, secara pikiran manusia tidak mungkin, ya, tetapi Tuhan bisa melakukan itu. Maka saat itulah saya jatuh cinta sama Tuhan, ya. Karena hidup ini adalah suatu kesempatan di mana kita diberi kesempatan untuk bertindak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam suatu pelayanan, ya. Bahkan saya juga ambil suatu komitmen bahwa saya harus bisa menyenangkan hati. Amin. Ya. Dengan pelayanan kami yang ada di dalam penjara maupun di pemulung-pemulung maupun di desa-desa, ini pelayanan saya bersama keluarga saya, istri saya. Kita melayani di desa-desa. Ini di dalam penjara di Rutan Modern Laras Porongnya. Ini untuk anak misi di Jogja, anak-anak yang telantar, anak-anak yang rusak, ya, anak-anak yang sudah kena narkoba, pemulung-pemulung yang kita layani juga, ya. Jadi ketika hidup kita dipakai oleh Tuhan, ya ini yang saya lakukan, ya. Ketika dahulu saya pikir, wah, saya diberkati ya untuk diri saya. Ketika saya diberkati ya menyenangkan tubuh jiwa saya ini, ya. Tetapi itu semua menjadi saya bangkrut, menjadi saya itu tidak bisa berhubungan dengan keluarga dengan baik. Karena apa? Ada kesombongan, egois, ya. Yang dikandani bojone karpe diri. Tetapi istri itu cinta juga kepada kita, ya. Maka untuk itu sebagai pria-pria, saya harap hidupmu dirubah, lebih mengasihi kepada setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Pakai itu semua. Dengan caranya siapa? Dengan cara Tuhan. Karena hidup kita ini bukan milik kita dan bukan oleh karena saudara kita, tetangga kita, bahkan oleh teman-teman kita. Kita tidak bisa dirubah. Tetapi oleh karena Tuhan saja kita bisa dirubah. Itu aja yang kita bisa sampaikan di sini. Baik. Terima kasih Pak Lombian, berkati. Ada yang saya bertanya, boleh. Ketika saya mengerti bahwa Pak Daniel ini meninggalkan keluarga, pekerjaan, itu dia pelayanan sampai ke, kita lihat tadi dia ke desa-desa, dan itu memakan waktu untuk 2-3 malam ya, kerja semalam ya, 1-2 hari lah. 1-2 hari. Iya. Itu kira-kira istri anak itu gimana Pak? Memberikan pengertian kepada keluarga itu bagaimana untuk? Ya karena mulanya begini Pak Kris. Ketika kita itu dirubah, bukan saya aja yang dirubah, tetapi istri saya juga dirubah, anak saya juga. Jadi perubahan itu benar-benar semuanya.
Karena ketika kita melakukan suatu pelayanan, di situ ada damai sejahtera yang luar biasa. Istri saya juga merasakan, anak saya juga merasakan, akhirnya apa? Mendukung kita. Gitu. Akhirnya mendukung kita. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, itu adalah suatu hal yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, dari situ kita akan membawa berkat, cinta kasih Tuhan kepada kita. Ya, karena cinta ini memang sungguh luar biasa. Ya, yang dulu istri saya mungkin sudah pudar karena apa? Disakiti, ya, dilukai, ya, dikhianati. Tetapi ketika Tuhan bisa mencintai kami, sehingga menjadi satu ikatan cinta yang luar biasa ini, ada satu kesatuan untuk melayani. Itu aja. Ya, Pak Daniel ya. Iya. Saya juga ingin bertanya, mungkin mewakili beberapa banyak teman di sini. Pelayanan pun gospel ini kegiatannya cukup banyak. Kadang istri itu sampai bertanya gitu, kok tiap hari kalau pun gospel? Nah, ada breakfast meeting, nanti doa malam, nanti doa pagi, nanti chapter meeting, nanti member meeting. Kok tiap hari, kok sering sekali gitu, ada pergi lah. Terus kadang-kadang anak-anak juga mulai agak protes gitu. Apa ayo pergi terus gitu. Nah itu gimana Pak Daniel kasih kita, ya walaupun saya sudah kasih tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan, saya pelayanan gitu ya, ini bagian dari pelayanan gitu ya. Saya sudah sampaikan, tapi kadang-kadang masih ada tetap ya seperti itu. Jadi begini, ketika kita itu merasakan bagaimana kita dan bagaimana kita melayani Tuhan, itu yang kita rasakan adalah suatu damai sejahtera yang luar biasa. Terus luar biasa, ya. Dan bahkan kalau istri saya itu, kalau saya tidak pelayanan maupun tidak FGB, kok nggak FGB? Ya. Jadi di situ yang saya katakan bahwa istri ini berarti mendukung saya. Jadi istri saya ini benar-benar support saya. Karena apa? Tiap malam mungkin kalau FGB tiap hari Rabu itu pasti di dalam chapter saya masih itu pasti hari Rabu. Tapi kalau ada yang tambahan kayak doa malam, terus apapun yang dilakukan di dalam FGB seperti pagi hari ini, istri sangat support sekali. Jadi yang penting itu bagaimana kita itu memberikan kepercayaan kepada istri dan anak, bagaimana kita itu memberikan mereka dedikasi sehingga mereka itu mengerti bahwa hidup kita ini bukan ujuk-ujuk langsung begini, tetapi ini adalah proses satu. Tapi ketika mereka itu sadar bahwa itu memang mereka bisa melihat dan merasakan bahwa ini benar, maka semuanya itu mengalir begitu saja. Bahkan anak saya waktu sekolah dulu, saya juga tidak pintar matematika, ya. Tetapi anak saya tolong ajar matematika. Mamanya juga tidak bisa. Aku ngomong, wis kamu semampumu berdoa lo, minta pada Tuhan. Itu aja. Benar ini, benar saya tahu seperti itu. Kamu belajar semampumu, berdoa sama Tuhan supaya besok hasil ujian bagus. Betul, besok dapat 100, Pak. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi itu teladan Oh iya, teladannya harus begitu. Karena itu untuk menyiasati juga kalau kita itu tidak pintar. Jadi itu ya. Tetapi itu melatih anak kita supaya mereka juga bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada papa-mamanya saja. Ya, kalau papa-mama mungkin bisa membiayai, tapi kalau untuk studi sekarang sama yang dulu kan beda sekali, Pak. Ya. Masa saya harus belajar, harus bayar kalau belajar, apa ya? Tapi di sini kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup bergantung sama Tuhan saja. Ya, karena di dalam mengandalkan manusia kita tidak menemukan jawabannya, Pak. Ya. Mungkin saya bisa simpulkan gini Pak Daniel ya, ketika istri anak keluarga kita melihat ada perubahan dalam karakter kita, bagaimana kita sungguh menjadi teladan. Ya. Kita mengasihi mereka, mencintai mereka, itu mungkin melihat bahwa ada dukungan, ada support dari mereka. Tapi kalau mereka tetap melihat nggak ada perubahan, tetap pulang ngamuk-ngamuk, tetap keluar kata-kata yang nggak benar, ya maki dan marah, ya percuma Pak ya. Gitu kira-kira makanya. Jadi gini, kalau saya di rumah itu saya meratukan istri saya. Jadi jangan sampai sebagai manusia, sebagai suami,
Jangan sampai istri itu diseneni tok, ya. Tapi istri itu kalau bisa kita rawat, kita senangkan hati istri, kita berikan pelayanan kepada istri yang baik. Sehingga istri itu bisa menjadi pelengkap kita dan menjadi support kita. Ketika istri itu kita agung-agungkan, waduh, gampang lah. Wanita itu cuma diagungkan dan diberikan, apalagi salon pas merah ini, Pak. Wah, ini itu luar biasa. Itu pusing langsung sembuh. Salon pas merah, kalau ada sakit minum sama istrinya salon pas merah. Pas. Ada yang bawa yang salon pas kita paham ya, bukan salon pas bener bukan. Terima kasih Pak, dan sekarang kita berikan. Selanjutnya kami akan mengundang pesaksi kedua yang sudah tidak asing lagi, sudah banyak dikenal, sering bersaksi di mana-mana, yaitu Pak Sudarso. Selaku pionir dari BBM Dinamik dan BBM Tabenan. Silakan Pak Sudarso. Terima kasih Pak Kris. Salam orang-orang berbahagia. Itu bertanya semua. Puji Tuhan. Terima kasih kesempatannya. Saya mau menceritakan bagaimana. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sudarso, istri saya 1, anak saya 4. Saya berchapter di Pelosok Timur chapter. Saya mau menceritakan bagaimana cinta kasih Tuhan atas diri saya. Mungkin banyak kesaksian yang sudah pernah dengar, tapi ini yang terakhir. Ini anak baru saudara. Saya mau ceritakan bagaimana Tuhan itu sekarang mengasihi saya. Gitu. Saya sebelum masuk FGD, saya memang latar belakang saya hidupnya nggak baik, bukan seorang papa yang baik, bukan seorang suami yang baik. Saya seringkali menyakiti hati istri saya, menyakiti anak saya, suka membanding-bandingkan, sehingga saya tanpa sadari, saya menyakiti, melukai hati batin mereka. Saya juga bukanlah seorang papa yang baik karena saya otoriter, maunya menang sendiri, dan itu berjalan demikian lama, saudara. Sehingga istri saya pun merasa aku kawin beku ini salah, gitu. Tapi sering berjalannya waktu, saya mulai ditangkap di full gospel ya. Saya biasanya ikut konser gereja itu jam 8 sudah selesai. Ternyata di FGB sampai jam 9, 10, bahkan sampai rumah jam setengah 11. Saya tidak kasih pintu, saya pulang nggak bisa masuk. Tapi pada waktu malam hari itu temanya tentang pengendalian diri. Saya nggak merasa kalau hari itu saya dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan. Pada saat saya pulang, sekian lama saya ketok-ketok pintu nggak dibukain, hampir 1,5 jam, itu saya berhak marah ya. Saya mestinya berhak marah, tapi saya nggak marah waktu itu. Saya cuma bilang, Meh, kok cek lama ya sih? Dia bilang, tak pikir nggak pulang saat kalian belum. Kalau saya nggak pulang kan ya nggak mungkin ya gitu. Ya, saya punya rumah kok. Tapi istri saya bilang, biasanya orang lanang oleh keluyuran lali pulang ya. Ya sudah, saya komitmen sama istri saya ngomong, saya minta waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan saya nggak ada perubahan di FGP, saya keluar. Hari itu juga istri saya cuma ngomong, dia tinggal lihat aja gitu. Sering berjalannya waktu akhirnya perubahan terjadi, saudara. Karakter saya mulai berubah dan malam itu ternyata saya menang atas diri saya sendiri. Saya bisa mengendalikan emosi diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Karena apa? Waktu itu di Galatia 5 ayat 23 katakan penguasaan kelemah lembutan dan penguasaan diri itu yang terutama dan tidak ada yang lain gitu. Ya sudah, saya masuk di FGB, saya mulai menata diri saya mulai berkomitmen, saya berubah supaya hidup saya lebih baik, intinya seperti itu ya. Tapi sering berjalannya waktu, 1 tahun yang lalu tepatnya saya mengalami satu kecelakaan yang mana itu saya alami hingga diagnosa dokter menyatakan saya mengalami gegar otak ringan ya. Saya dikasih obat-obatan segala macam sehingga sampai dosisnya besar pun 1250 mg. Saya minum obat-obatan itu hingga sampai 2 bulan juga tidak mendatangkan kebaikan dan tidak ada perubahan dalam kepala saya.
hingga pada akhirnya saya harus ganti dokter yang lain, saya pindah ke rumah sakit yang lain, semula dari Mitra ke Siloam, saya ditangani dokter yang baru, saya mulai dari awal lagi, saya dicek semuanya, CT scan, MRI dan sebagainya, saya dikasih obat-obatan yang lain lagi, juga dosisnya cukup besar, sehingga saya seperti orang koplo malah saudara. Saya ini nggak bisa berpikir sehat, bahkan apapun yang saya ingat dulunya itu plus hilang semua. Yang namanya firman Tuhan dari Matius sampai Wahyu, aku nggak ngerti saudara. Untung-untungnya sama istri saya juga masih ingat saudara. Kalau sampai nggak ngerti amsyong dan akhirnya saya merasa kok seperti ini ya. Pada waktu saya di rumah sakit, Pak Budianto Linggu, Pak Tukri dan beberapa teman juga hadir jenguk saya, dia support saya, dia doakan saya, dia mengingatkan bahwa mungkin beberapa waktu kita COVID, kita bisa bertahan ya, kita bisa merasa survive, kita bisa merasa yang lain berguguran, yang lain bangkrut, kita merasa tetap oke. Disitulah kesombongan saya mulai muncul. Dan pada saya dihadapkan pada saat saya musibah kecelakaan ini, saya nggak bisa berbuat apa-apa. 2-3 bulan saya nggak bisa kerja maksimal. 5 bulan saya pun juga mulai berpikir bagaimana seharusnya saya aktif. Dan bulan-bulan itu pekerjaan saya cuma ternak-ternak saudara. Tahu maksudnya ya? Antar anak, antar istri. Kalau istri ngajak ke pasar ya nganterin ke pasar. Kalau anak ke sekolah ya nganterin ke sekolah. Cuma itu yang bisa saya lakukan saudara. Bahkan hubungan suami istri saya pun juga nggak harmonis. Ya, bukan harmonis ya. Maksudnya nggak baik saudara. Karena beberapa waktu itu saya nggak bisa lama loh, udah beberapa bulan, mungkin 3 bulan lebih 4 bulan lah juga. Saya nggak bisa sehingga istri saya yang saya katakan gimana keadaan saya. Akhirnya saya kehilangan kepercayaan diri. Saya hopeless saudara. Saya tingkat stresnya naik lagi kepada depresi. Sehingga saya membuat diri saya ini tidak ada harapan sama sekali gitu. Pada firman Tuhan di Amsal 23 ayat 18 katakan apa? Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Itu Pak Budi sering kasih masukan ke saya seperti itu. Akhirnya saya tangkap itu. Saya berseru-seru pada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan saya. Ternyata apa? Tetap tidak ada jawaban. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada gitu loh. Saya terus berseru-seru pada Tuhan, terus. Saya dengarkan lagu pujian, lagu-lagu melo. Istri saya bilang, lagu kok melo terus mau dengar loh. Cari lagu yang sukacita. Bagaimana sukacita? Wong saya sendiri nggak bisa sukacita. Akhirnya sering berjalannya waktu pun akhirnya istri saya dapat hikmat. Oh, coba kamu ke dokter psikiater. Dokter yang ketiga saudara. Akhirnya saya bilang ke istri, Mei, Koko ini tidak gila loh, Mei. Koko jadi sadar. Siapa Koko sih tahu gitu loh. Kok dibawa ke psikiater? Loh, ini memang ada hikmah seperti itu. Ada baiknya dicoba. Oke, saya ke dokter psikiater. Sampai dokter psikiater, waduh, pasiennya antrinya banyak saudara. Levelnya kurang lebih sama seperti saya, koplo semua. Dan dari situ saya merasa pada waktu saya dipanggil, saya cuma ngomong sama dokternya satu, dok, saya bisa sembuh ya. Bisa tidaknya itu tergantung kamu. Obat ini cuma apa? Memicu kamu, memacu kamu untuk bergerak. Gak apa-apa, bergerak. Saya mulai ingin saudara. Oh ya, pelayanan di gospel ini adalah kegerakan. Saya sama istri didorong, wes dah berangkat ke gospel, wes berangkat ke kemana. Tapi apa? Ya tetap aja. Pandangan saya kosong, nggak ada harapan seperti orang hopeless. Saya didoakan teman-teman, didoakan Pak Juta, didoakan Sapa, dan semua pendeta-pendeta pun doakan saya tidak ada hasilnya. Tapi pada saat titik tertentu, saudara, pada saat itu nggak tahu ya apa ceritanya, kapan itu bulan ke-7 itu saya mulai menghentikan obat-obatan itu semua. Saya merasa pertolongan Tuhan itu nyata. Kita kasih Tuhan itu saya rasakan, saya mulai bisa bangkit lagi.
Dan istri saya juga ngomong, oh kamu sembuh, puji Tuhan. Ini saya mulai kurang juga, saya mulai aktif lagi ikut pelayanan kemana-mana. Betul Pak Alko. Dan itu hasil dari kesaksian saya. Tuhan itu Tuhan bukan seorang penolong yang sempat dari buat kita. Di Kejadian 2 ayat 18b ya. Terima kasih Pak. Inilah kesaksian yang real, yang nyata dari seorang full gospel FGB. Saya melihat bahwa dalam komunitas ini sungguh luar biasa. Ketika dia dalam keadaan yang tidak baik, ya. Saya mendengar tadi kesaksiannya beberapa kali didoakan terus. Ya bukannya nggak ada hasil Pak. Doa itu pasti ada hasil. Cuma belum waktunya Tuhan. Ya teman-teman FGB saya ingat terus mendoakan dia. Inilah komunitas yang itu ya Pak Darsul. Seandainya Pak Darsul nggak dalam komunitas FGB, gimana Pak? Bisa dulu saya juga pernah bercerita ya, bagaimana kalau saya nggak di FGB, mungkin saya bukan selang seperti yang saat ini saya kerjakan. Mungkin lebih dari itu ya, selangkangan mungkin ya. Mungkin banyak yang bisa tahu kan cerita ini. Tapi karena cinta kasih Tuhan, saya diangkat dari sampah, saya diambil, saya dibersihkan, saya dipakai Tuhan, dijadikan perabot yang mulia dalam rumah. ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita lanjut. Waktu Pak Darso ini mengalami peristiwa itu mulai dari kecelakaan ya sampai saya ingat itu kayak ingatannya itu kayak kehilangan gitu ya. Kayak orang nggak punya pengharapan, jadi semuanya kayak dia gitu. Nah waktu kejadian itu kira-kira Pak Darso ini merasakan nggak bahwa Tuhan itu selalu hadir, selalu ada dalam setiap keadaan? Apa Tuhan tinggalkan gitu Pak kira-kira? Mungkin pada waktu kejadian itu terjadi, sebelumnya itu saya merasa tinggi hati ya, merasa sombong. Karena apa? Banyak saya dengar sekitar teman-teman dalam masa-masa COVID itu mereka podo sangat semua. Tapi setelahnya itu mereka juga kesulitan keuangan. Tapi pada saat itu saya ngalami di Tuhan ngalami kecelakaan, dan itu satu teguran ya, yang mana membuat saya akhirnya ingat kembali kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri gitu. Karena dari situ saya mulai dekat sama Tuhan, mulai berseru-seru kepada Tuhan lagi bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan penolong buat kita semua ini. Ya. Saya kira dari kami selesai dan mungkin ada 1-2 penanya dari floor yang ingin menanyakan pada pesaksi kita. Saya mungkin 1 atau 2 penanya mengenai kesaksian dari baik dari Pak Daniel maupun Pak Darso. Silakan kalau ada yang menanyakan langsung. Ini kisah nyata, kisah hidup ini. Satu pertanyaan saya pada buat Pak Darso dulu. Apakah Pak Darso pada waktu nggak bisa on itu berdoa? Jadi real, pertanyaan real. Tolong dijawab Pak Darso. Ya, itu yang pertama. Nanti sama Pak Anu saya tanya lagi sama Pak. Terima kasih Pak Gogo. Pertanyaannya luar biasa ya, singkat, padat, dan jelas. Terus terang pada saat saya nggak bisa on itu, saat itulah saya mulai kehilangan kepercayaan diri. Saya merasa hopeless. Saya merasa seperti orang itu nggak berguna sama sekali. Bahkan sebagai papa, sebagai suami, mungkin saat itu juga sebagai RT, saya juga nggak berfungsi sama sekali. Disitulah saya merasa saya sudah nggak berguna. Bahkan keuangan saya pun juga mulai masuk garis akhir, maksudnya mulai menipis, sehingga kesulitan demi kesulitan saya hadapi dengan mengandalkan Tuhan ya, yang pasti ya, supaya saya bisa tetap ada sampai hari ini karena Tuhan. Amin. Untuk
waktu itu berdoa atau tidak, ya saya selalu berdoa, Pak. Tuhan, kenapa kok ini terjadi pada diri saya? Saya selalu menanyakan hal itu. Tapi jujur saja saya kurang dapat jawaban dari Tuhan ya. Cuma satu yang saya ingat, asal kamu setia dan taat, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Itu yang membuat saya tetap setia, tetap taat, dan tetap mau melakukan pekerjaan. Itu buat saya, Pak, untuk kira-kira menjawabnya. Ya, sebelumnya apakah Anda ada berusaha dengan obat-obat seperti Viagra, begitu? Ini pertanyaan kita bukaan ya. Kita di SBFGB ini kan juga ada sakit transparansi ya. Istri saya selalu tanya, jangan pernah sampai kamu pakai obat-obatan, apapun bentuknya. Mungkin aku nggak tahu, kamu cari di luaran. Tetapi mata Tuhan selalu tahu apa yang kamu perbuat. Oke, saya merasa yakin dan percaya. Istri saya selalu support. Walaupun saya tidak bergairah dengan berbagai macam apapun usaha istri saya, tapi cinta kasih istri saya itu yang membuat saya tetap berusaha untuk bangkit. Kalau Bapak Daniel ini ya 11-12 lah sama saya. Ya, saya maksudnya. Itu dulu. Tapi saya percaya, pasti Pak Daniel berdoa sama Tuhan untuk berdoa untuk istrinya untuk bisa mengampuni. Kira-kira gitu Pak Daniel ya. Tanpa kita sadari, kalau kita nggak minta secara pribadi dari Tuhan, itu nggak mungkin. Bagaimana Pak Daniel? Tolong diceritakan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya. Saya dapat satu ayat di dalam Mazmur 37 ayat 5 yang berkata, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak atas apapun permasalahanmu. Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Ya, tetap saya minta sama Tuhan, bagaimana istri saya kembali untuk percaya kepada saya, untuk melayani saya, untuk selalu mempertahankan bagaimana keluarga ini bisa diselamatkan. Tetapi itu semua terjadi oleh apa? Oleh belenggu di dalam hatinya. Ketika istri saya sakit terus, lihat saya selalu mangkel jengkel, itu menjadi beban di dalam hidup. Jadi menjadi sakit-sakitan ya. Tetapi ketika dia itu membuka hatinya, membuka portal, membuka pintu di dalam hatinya ini tentang kepahitan atas dirinya kepada saya, maka itulah yang terjadi suatu damai sejahtera yang terjadi. Akhirnya apa? Saya itu tidur sendirian, terus pisah kamar, Pak. Tiba-tiba itu digawa panganan enak-enak kamar saya. Itu luar biasa. Diajak makan bersama. Loh, saya bingung. Sudah sembuh ya? Nah, aku mau mengasihimu dan aku memaafkanmu. Tak kasih satu kesempatan lagi supaya kamu bisa melakukan yang terbaik. Itu. Dan akhirnya itu semua itu berubah dari situ dan akhirnya itu berubah dan sampai saat ini dia selalu support di dalam pelayanan saya. Terutama FGB ya Pak. FGB ini adalah suatu wadah di mana saya ini dipakai oleh Tuhan di dalam. Dulu awalnya pelayanan ini pakai FGB kemana-mana. Dan teman-teman saya ini saya ajak, ayo kita ini jangan jebuk kampung aja di dalam chapter ke Yeso ya. Tetapi di luar kita harus bisa lebih yes ya. Bagaimana kita bisa menabur dan memberkati tempat-tempat ibadah yang kecil-kecil yang memerlukan bantuan kita, ayo kita lakukan, kerjakan ya. Dari sana saya berangkat itu dari sana. Ketika itu semua saya lakukan, semua saya kerjakan, yang terjadi luar biasa. Chapter itu menjadi berkembang, chapter itu menjadi maju, chapter itu dipakai menjadi jalannya Tuhan. Baik. Ya, itu Pak. Jadi saya terima kasih.
Itulah Tuhan kita ya. Tuhan yang memulihkan Tuhan. Satu lagi saya ingin katakan bahwa kita ini bimbingannya adalah pusat. Maksudnya pusat itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita bimbingannya pusat, tidak ada yang mengalahkan kita. Amin. Itu aja. Baik, terima kasih. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan meeting dan kita percaya tadi begitu luar biasa kesaksian-kesaksian yang disampaikan khususnya untuk rekan-rekan saya di Regional Jatim 3. Tadilah pada pagi hari ini kita semua juga rindu ya untuk mau sama-sama belajar. Pagi hari ini saya tidak sedang berkhotbah, kayaknya saya nggak usah pakai mimbar, tapi meja ini karena di sini adalah satu breakfast meeting ya di mana setiap saudara juga. Maaf, saya potong dulu. Mungkin pada pagi hari ini, sebagaimana pertemuan-pertemuan di dalam FGBMFI adalah member meeting, chapter meeting, breakfast meeting seperti hanya pada pagi hari. Intinya adalah meeting. Sehingga setiap kali kita selalu beroper doanya Pak. FGBMFI pertemuan yang gitu-gitu Pak. Datang puji-pujian, berdoa, katanya Pak Koko mangan pulang. Ya. Tapi pada pagi hari ini kita rindu. Apa temanya pada pagi hari ini apa? Breakfast meeting. Kalau kita bicara tentang meeting, itu artinya adalah komunikasi dua arah. Oke ya. Mungkin setiap saudara, para pengusaha, para bisnismen, ayo kita meeting. Termasuk juga pada saat saya juga diajak meeting dengan pimpinan saya, artinya kita kan mau berdiskusi, kita mau meeting. Cuman masalahnya kalau kita ketemu sama bos, banyak bos yang ngomong, seringkali tidak diobrol dan sebagainya. Saya tanya, loh kalau kita mau meeting, kita berdiskusi dong. Apa yang menjadi masalah persoalan dalam suatu perusahaan kita itu kalau di perusahaan. Nah kalau setiap dari bosnya cuma ngobrol-ngobrol dan memarahi kita, itu namanya nggak meeting bos. Dia bilang gitu ya. Termasuk pada pagi hari ini. Kalau kita hanya mau berkhotbah, ya toh, kita percaya setiap kali setiap saudara punya kesempatan pada hari Minggu kita beribadah berkhotbah. Anda kalau bisa dihambat Tuhan pada saat berkhotbah terus dipotong, nggak ada kan? Tapi di FGBT ini ya yang menjadi perbedaan yang setiap kali kita tanya, kok aja loh Pak, kok antara FGB pertemuan FGB ini semua tidak. Jadi sekali lagi supaya bisa membedakan apa itu member meeting, apa itu chapter meeting juga breakfast meeting. Makanya pada pagi hari ini kita mau berdiskusi, kita mau komunikasi dua arah, betul ya? Supaya Pak Andreas dari BPMC itu tadi saya tanya Pak ngapain di Manado? Iya, pakai itu member meeting, itu chapter meeting. Mungkin saudara sudah tahu sudah berapa lama itu FGBMFI. Mulai daripada departemen TNT, saya di Jatim 3 itu ada mereka bosan tentang bicara tentang apa sih Pak tentang TNT. Saya rubah. Apa masih ingat Jatim 3? Kita bikin apa Pak? Pasek, apa kita punya bukan TNT kita ganti. Apa Pak Sek? Pak Sek mana ini Pak Sek lagi sibuk? Kita gantikan TNT jadi apa? Hasil apa Pak? Healthy clinic meeting supaya apa? Mereka yang sakit disembuhkan melalui TNT karena kalau di TNT Pak, betul ya Pak Andreas ya? Pak Andreas sampai gini. Mereka kalau ambil ada TNT mana, paling sejauh mau ya itu toh, betul ya? Pada pagi hari kita mau berdiskusi dan kita mau interaktif, betul ya? Oke, sebelum saya memulai karena kalau keberanian Tuhan harus ada di dalam meeting itu, saya mau berdoa untuk mempersiapkan meeting kita pada pagi hari. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak. Jika pada pagi hari ini Tuhan, sebelum hambamu kau pakai menjadi alatmu menyampaikan isi hati Tuhan melalui perspektif pada pagi hari ini. Jika hikmat pengurapan kepada setiap hamba, apa yang menjadi kerinduan hati itu akan kami sampaikan. Demikian juga Tuhan, berkati setiap rekan-rekan kami, khususnya di Jawa 4 ini, baik Regional Jatim 1, 3, dan 4, dan sudah bersama-sama dengan kita semua, untuk mendengarkan kita berdiskusi, kita mau meeting pada pagi hari ini untuk pekerjaan Tuhan lewat FGBMFI. Acara Tuhan pimpin dengan kuasa terkudus dalam nama Yesus. Setiap saudara para FGBM yang siap untuk bersama-sama berdiskusi meeting pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi FGBM bisa menjawab saat ini kan you need
Itu slogan kita, unity, no complaint. Nah itu Pak Bapak pakai itu ya. Oke, mau kesingkat waktu karena waktu saya cuma dikasih 30 menit ya. Jadi pada pagi hari ini sekalian mewakili Pak Alek dari Jawa 4 ya, Pak Alek tidak bisa berhadir kita, khususnya Pak Budianto itu selaku sekjen daripada Jawa 4 dikatakan, jadi 3 kalau bikin acara harus berbeda. Pak mau izin berbeda nggak Pak? Apa sih beda Pak? Main doa ayo. Berbeda apa Budi? Beda nggak? Beda. Kita harus tampil beda karena Pak Andrian buat set akhir. Nanti kita selalu ke depan. Ya, itu bukan kesombongan, tapi itu ya untuk mengingatkan kepada saya. Karena apa? Karena banyak daripada JT3 yang tertinggal sehingga dengan motivasi kita harus langkah ke depan. Itu yang memotivasi teman-teman kita di Jatim 3. Itulah ya. Oke, pada pagi hari ini saya rindu ya setiap saudara. Saya mau belajar. Kalau di bulan kemarin kondisi saya dari Jatim 3 bicara tentang FAST itu sudah dilakukan. Demikian juga pengertian daripada Roh Kudus sudah disampaikan. Saya pada saat saya dapat tugas untuk menyampaikan meeting, breakfast meeting pada pagi hari, Tuhan ngomong buat saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya terima kasih kepada Pak David yang sudah mempersiapkan. Rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself, and flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to help each other. No matter how difficult it is, life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. God's love. Not only for ourselves, but also for everyone. God bless you. Kira-kira apa yang memaknai tayangan ini, setiap saudara? Kasih. Makanya pada saat saya dapat rema ini, saya langsung minta tolong kepada Pak, tolong bikinkan PowerPoint. Tapi seperti dikatakan Pak Daniel, dia tidak bisa matematika, tapi dia punya hikmat. Ya. Termasuk saya juga kalau untuk IT saya tidak punya kesempatan, apalagi kalau meeting saya bicara dengan Pak Sugiarto kan senggol-senggolan. Dia kalau Pak Budianto mengerti tentang IT, acara begitu ya, bisa dibantu oleh Pak David sehingga saya mendapatkan suatu tayangan. Dan kita bicara tentang kasih. Setiap saudara pada saat tadi memulai daripada breakfast meeting, apa yang saudara rasakan? Pujian-pujiannya bagaimana? Semua dikarenakan kasih. Bahkan yang terutama adalah kasih dari surga. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya dapat terima yang luar biasa. Kenapa di dalam wadiah SBD MFA itu? Apa slogannya? Apa slogan daripada FGP MFA? Slogannya apa? His banner over us. Banner over us. Ya, His banner over us is love. Saya mencoba untuk menggali, gitu ya, apa pengertian love. Mungkin setiap saudara tahu, ya Pak, love cinta, jadi dikatakan daripada kesaksian. Tapi hari ini saya mencoba, siapa yang baru kira-kira bulan nggak masuk dalam FGPMFI? Atau kamu tahu itu apa FGPMFI? Di sini, ayo, berapa? Yang baru memulai. Ayo, yang baru memulai. Wah, ini dia. Ini baru fresh dari Intan, gitu ya. Kita coba tanya. Pak, ya seperti Koko ini salah satu kita ya apa namanya dari Intan chapter ini murni banget. Ya jadi kalau menurut Tius kasih itu apa? Kasih itu kan kalau
Jadi sorry tadi geruduk ini pada senior semua nanti salah jawab. Kalau bagi saya kasih itu salah satu karunia dari Tuhan untuk bisa menguatkan sesama manusia sih. Baik itu untuk diri sendiri maupun juga bisa bertumbuh di suatu komunitas. Oke. Terima kasih Pak Tis. Loh, kenapa? Kok di dalam FGP MFI ya di dalam pertemuan meeting kita percaya menjadi bagian misi kita menjangkau memberikan. Artinya kalau memberikan itu mau belajar. Berapa banyak kita dalam pertemuan kalau sifatnya monoton tidak kali untuk belajar mereka untuk berbicara. Makanya di dalam FGP, kenapa sih gunanya kita mau menyapa terlebih dahulu? Tadi dikatakan produk gede ya Pak ya. Tapi sekarang enggak dong. Siap untuk bersaksi? Dia mulai bisa untuk mengatakan segala sesuatu. Saya nggak suruh saksi, cuma saya tanya. Nah disinilah tempatnya pada saat kita mau menggali, kita berdiskusi, kita meeting, gitu ya, supaya calon member yang baru kita pancing istilahnya. Tapi saya tadi nggak mancing, Pak. Saya jujur, Dius. Saya tanya tentang kasih. Ada yang masih yang baru pertama ataupun 3 bulan, ya Pak. Ya ini fresh ini baru ya. Ya namanya siapa Pak? Saya Mas Hendri. Ya saya sini Pak. Sini. Berapa lama kenal di Purwos? Baru sekali. Baru sekali. Luar biasa. Super fresh ini. Loh, nama saudara ada namanya? Sony. Oh Sony. Ya. Kalau Bapak tadi lihat, kira-kira ngerti Pak, is better over as Islam. Love itu apa kalau menurut Bapak? Cinta. Cinta. Selain cinta, tadi saya sudah ngomong cinta, jadi tidak boleh itu lah. Kasih. Cinta, kasih. Atau ada yang lebih ke dalam lagu. Tresno, itu mau bisa jawab. Apa kira-kira Pak? Namanya siapa Pak? Jimmy. Pak Jimmy selamat bergabung di FGP MFI. Ya. Di sini setiap saudara dilatih, ya. Pada saat kita dalam pertemuan, kadang-kadang orang-orang baru itu kan canggung, kewu, betul. Apalagi kita tunjuk begitu, Pak. Selain kali aku gak melu dari pertemuan FGP, kapok, disuruh bersaksi. Apalagi katanya kita dalam arti kata sudah dimenangkan, sudah ngerti tentang Tuhan, sudah ke gereja. Disuruh berdoa, Pak. Selain kali aku gak melu kepada pertemuan FGP MFI. Kira-kira gitu ya Pak Andreas ya. Inilah maknanya dalam suatu pertemuan, ayo kita berdiskusi, kita meeting, gitu ya. Supaya apa? Ada perbedaannya. Berbeda nggak setiap saudara? Kalau pada pagi hari ini mungkin tempat ini, atau mungkin pada hari Minggu kita waktunya berdoa dan kita pengkhotbah. Saya tidak menjadi pengkhotbah. Besok hari Minggu saya akan khotbah di gereja saya. Tapi pada pagi hari ini saya mewakili regional Jatim 3 untuk meeting, untuk berdiskusi, ya, mengulas apa itu FGP MFI. Dan memberikan training. Ini salah satu training, betul Pak Andreas. Saya mencoba menggali, belum pernah bicara. Jujur, Jimmy juga pernah, belum pernah. Dan hari ini ada yang pertama. Sudah berani berbicara ya Pak Jimmy ya? Sudah ya? Contohnya jelas, hari ini dia bisa berbicara. Nanti pada saat member meeting Pak, bersaksi ya Pak ya, berbicara seperti pada pagi hari ini. Itu salah satu pemuritan di dalam FGP MFI. Oke, lanjut. Kenapa saya katakan this banner of us is love? Maaf, saya mempelajari. Ternyata dalam visi dan misi daripada FGP-MFI, visi FGP-MFI Indonesia diperoleh dan serangkaian nubuatan yang diteguhkan melalui penglihatan dan dipertajam melalui terobosan pewahyuan, yaitu bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang dipenuhi kuasa Roh Kudus membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan menghubungkannya pada Tuhan. Kuasa Roh Kudus ini mengubah transformasi yang biasa menjadi luar biasa dengan menyatakan kasih. Ini yang saya mau belajari bersama, kita berdiskusi apa sebenarnya kasih dan mempraktekkan kuasa Tuhan dalam setiap kesempatan. Ternyata slogan daripada His banner over us itu bukan hanya sekedar slogan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia katakan ini menyatakan kasih. Saya kira itu iya ya, biasa slogan seperti halnya gimana karena saya bidang advertising,
Setiap kali setiap saudara punya suatu slogan. Tahu slogannya Coca-Cola? Tahu? Apa slogannya Coca-Cola? Nggak pernah minum Coca-Cola. Pantesan sehat. Ayo, apa slogannya Coca-Cola? Ayo slogannya Coca-Cola. Ya. Kapan saja, di mana saja, minumlah Coca-Cola. Ada lagi. Gimana slogannya teh botol? Apapun minum makanannya, minumannya, teh botol sosro. Iya. Pengagum Tesla. Pengagum teh sosro. Ya. Ini jelas dikatakan bahwa His banner over us Islam itu adalah pewahyuan. Apa yang diilhamkan dari Tuhan itu ternyata Alkitabiah. Saya coba kalau nggak salah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Coba Pak David, bisa dibantu Pak saya. Tadi katakan Pak dari jadi His banner over us itu bukan asal-asalan slogan secara enggak. Itu adalah wahyu yang datang daripada Tuhan. Saya juga baru ngerti. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini setiap saudara saya dapatkan. Kita ada di dalam GPMFI, kita mau diajar, kita mau dididik, kita mau ditegur, kita mau bertumbuh. Ini jelas apa yang sudah diwahyukan. Oleh karena itu, yang namanya His banner over us di dalam slogannya GPMFI, saya ada 3 makna yang pada pagi hari ini kita mau sama-sama berdiskusi. Coba dibantu. Kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang tertentu saja. Tayangan tadi dikatakan, air yang mengalir bukan hanya untuk kehidupan daripada sungai itu sendiri, buah tidak untuk dinikmati oleh daripada pohonnya itu sendiri. Demikian yang tadi dikatakan bahwa saat kita mendapatkan kasih daripada Tuhan, ternyata bukan untuk kita sendiri. Setuju, setiap saudara? Kasih itu untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk semua orang. Jelas ya pada pagi hari ini. Dan saya memaknai kasih itu. Ya. Seperti dikatakan benar, kasih itu pengorbanan. Ya, kasih itu apa? Kelemah lembutan, mau berkorban tadi dikatakan. Itu karena kasih. Sehingga apa? Saudara bisa melakukan seperti yang pada pagi hari ini. Bagaimana luar biasanya teman-teman saya di warga regional Jatim 3 mendukung, mensupport saya. Itu karena kasih kepada Tuhan. Dia mau rela datang, jujur. Hari ini kalau kita lihat saudara-saudara saya mengucapkan terima kasih supportnya. Waduh, dan suruh bangun pagi, repot. Tapi siapa terbukti hari ini dari regional Jatim 3. Mari coba regional Jatim 3. Angkat tangan semua. Coba lihat. Luar biasa. Dia mau berkorban karena kasih. Teman saya belajar. His banner over us. Bukan hanya slogan-slogan. Tapi dikatakan itu adalah pewahyuan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga saya mulai mengerti apa His banner over us di dalam pengertian daripada GPMFI. Yang pertama dikatakan, Bapak David, perintah ya. Tuhan memerintahkan kita supaya saling mengasihi. Kasih adalah perintah. Setuju? Amen. Apa perintahnya atas kasih itu? Matius 28, karena menghemat waktu. Dikatakan, apa perintahnya? Amanah agung, apa perintahnya? Perintahnya memberitakan Injil. Jadikan semua bangsa murid. Diperintahkan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saya rindu. Dikatanya, diperintahkan pergi untuk melakukan, menyampaikan kabar baik. Di sini saya percaya bahwa ngapain sih yang namanya Pak Andreas Nasional Board mengadakan TNT BPMC itu. Mungkin Pak Andreas bisa mengatakan, Pak, perintahan itu ngapain sih Pak? Untuk berangkat sampai ke Manado, ke Ayung, keliling sudah pada kota-kota gitu ya. Mungkin pada pagi hari ini. Karena apa? Mungkin Pak Andreas bisa membantu saya. Ngapain Pak? Diberita Tuhan apa Pak? Ngapain ke Manado ini Pak? Nah,
Ya, ini perintah. Yang pertama dikatakan kasih adalah perintah. Saya hanya menjalankan fungsi dan tugas di dalam jabatan supaya saya pergi menghasilkan buah. Melalui perintah tadi, Departemen BPD apa yang dilakukan, Pak? Ya, kita datang untuk membawa semua member atau chapter dimanapun kita datang untuk mereka menangkap visi Tuhan dan mengerti panggilannya sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang militan dalam penjangkauan jiwa. Itu benar ya, perintah bukan dari Pak dari Sutanto, bukan ya Pak? Bukan, itu cuma menugaskan kalian. Terima kasih Pak Andreas. Itu yang saudara bukan ya. Jadi kasih daripada Spirit over us, perintah memberitakan Injil seperti katakan Pak Andreas melakukan. Yang kedua, ini karena waktu, kasih adalah tindakan. Kemarin pada saat saya memimpin doa pagi nasional dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita bisa mendengar, kita bisa tahu tentang tindakan itu, tetapi kalau kita tidak lakukan, tergerak tapi gak bergerak. Tergerak, gak bergerak. Betul ya? Jadi kasih His Spirit over us itu dilakukan. Lakukan, bertindak. Mau dengarkan, kalau tadi dengar daripada Pak Andreas, wajar. Kalau coaching itu memang dari sononya senior kita, itu memang tipikalnya begitu, bisa melakukan. Tapi kalau modelnya kayak gogok ini, orang sih percaya. Ada yang bisa percaya kalau beliau melakukan tindakan? Ada yang bisa percaya enggak? Loh, gak ada sih percaya kok. Gogok. Saya pertama kali melihat dia, pertemuan di tempatnya Pak Alek. Waduh, arogannya luar biasa. Aduh, sampai Alek ini berbudik regional. Tapi apa yang gak pernah saya mikir, malah Tuhan kasih, itu salah mengasah. Loh, begitu saya dikasih regional daripada Pak ini regional terpisah. Oh, lu jenenge koko. Wah, itu bahaya ini. Ternyata melalui dia, saya banyak belajar. Manusia menajam belajar. Kalau mau tajam, ayo belajar sama koko. Apa yang dilakukan oleh koko, tindakan itu. Saya kadang-kadang selaku regional itu, saya kadang-kadang terhenti. Mungkin koko bisa maju ke depan. Takutnya boleh sedikit. Gak apa-apa ya. Karena saya sendiri Pak Budi kasihkan supaya berbeda. Dia model kayak macam gini. Ternyata dia punya kasih. Ya, model kayak gini. Ada gak kasih? Tapi pada saat saya mendengarkan dia terbeban, dia bertindak. Bagaimana kok rekan-rekan kita yang ada di Tulungagung? Coba cerita, aja suwi-suwi. Soalnya saya ngeliat si Ake. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Memang Tuhan itu tidak nyari orang singkir kanan. Itu kelebihan saya. Jadikan saya anak kesayangan. Kalau saya masuk dalam FGD, teman-teman saya memperhatikan saya masuk FGD itu seperti kamu siapa Pak? Tapi ada teman-teman saya yang bantu saya. Itu karena Tuhan yang mengirim mereka. Saya dari sini karena saya alami bagaimana saya ditolong orang. Terus saya sekarang hidupkan bahagia bukan berkata uang. Damai sejahtera di rumahku ada. Saya mau bagikan sama orang-orang itu. Saya nggak punya uang banyak, tapi Tuhan aku punya hati. Teman saya sebenarnya bukan saya, pekerjaan saya. Teman saya dari Kediri, Tulungagung. Ya, awalnya yang kenal Kediri, dikasihkan WhatsApp-nya itu dikasihkan saya. Dikasihkan saya, loh, hubungannya. Terus saya berpikir, oh Tuhan mau taruh. Tuhan mau ngetes aku ini. Saya bilang sama, saya nggak kerja sendiri, FPP saya. Banyak orang-orang di sini mau dijajar 1, 3, 4. Itu hatinya luar biasa karena saya berkumpul dengan mereka.
Dia VP 1. Ego. Saya nggak ngajak dia. Cuma saya ngomong, aku punya segini. Bahkan tuku susu royokan. Itu loh FGP. Aku mau beliin susu. Pak Surasman ini main lo ayo. Maaf Pak Potong, susu buat apa maksudnya tadi? Kok kayak susu? Susu itu untuk apa? Ya. Susu untuk teman kita, member baru yang bermasalah di Tulungagung. Susunya anaknya, beli susu nggak bisa. Jadi saya bicara sama RVP saya Pak Johan, saya berdua Pak Johan. Pak Johan langsung merespon. Oke, kita bertiga Pak Surasman nggak tahu acara kita. Terus dia tanya, ngapain? Enggak Pak, aku mau beli minum. Bapak tunggu sini aja. Dia ikut turun. Orangnya kan mau tahu aja dia. Bukan mau tahu apa. Jadi ini tunggu susu. Oh, ngapain kok beli susu kan gitu ya. Terus saya beli, Trasman, ini beli air minum. Dikasih ke Pak Johan. Dia ikut ke kasir, saya beli susu sama Ostek. Duitnya kan nggak seberapa balik ya. Ya mungkin di bawah 1 juta. Tapi Pak Surasman itu kok melo di kasir loh. Saya sudah menghindari dari dia. Dia tahu pasti dia juga punya hati. Teman-teman kita ini semua punya hati. Ada juga yang belum punya hati. Nggak apa-apa. Belajar menjadi leader. Makanya kalau setiap pertemuan seperti ini datang loh. Dan itu masukan itu pembelajaran bagi saya. Saya dulu ditolong orang. Kenapa saya sekarang ada lebih kok nggak mau ngasih nolong orang itu hal yang nggak benar. Teman-teman saya di Jatim 3 kayak Jatim 1, saya banyak saya tahu. Bahkan itu lebih loh kesaksiannya Pak Iskia itu. Itu kita belajar dari leader. Sehingga cerita kita ke sana. Istri mau cerai. Pak John, saya nggak punya pikiran karena kalau saya rencanakan itu duitnya gede, aku nggak mampu. Tapi Pak John mau cerai nih. Pas anniversary, iya. Yang kedua, dia bilang, ayo kok, kamu bikin acara. Buka restoran yang paling gede di sana. Paling gede FGP Mencek. Jangan bikin malu ya. Gitu. Ayo bener. Saya bikin di sana. Saya tanya anaknya, itu mau datang nggak? Kalau nggak mau datang percuma. Anaknya mau. Nah, di situ kita euforia di situ. Kita lupakan yang lalu-lalu, tapi nggak mudah untuk kembali seperti balikan tangan. Itu proses yang Tuhan taruh di dalam hati setiap leader-leader ini. Saya bikin acara di sana, ada sukacita. Itu semua untuk is better is upper is up love ya. Is better over and is Pokoknya kasih ya, seperti itu kita teman-teman di sini ya datang loh setiap acara yang gede baik yang di sub maupun di acara seperti ini datang loh. Cukup ya waktu kontek soal tidak cukup. Ya Pak, terima kasih. Ya terima kasih Pak. Saudara bisa melihat artinya daripada kasih. Tadi katakan perintah, tindakan. Dan yang terakhir, kasih adalah seperti ada ini ya. Tapi karena waktu sekali lagi yang ketiga, kasih adalah komitmen. Nah kalau untuk hal komitmen, sekali lagi saya juga belajar dari inspirasi daripada Daniel tadi. Bicara tentang komitmen. Kita semua belajar dari para senior. Di tempat ini ada Pak Bernard, ada Pak Andreas, yang ada juga Pak Beni saudaraku. Saya tadi ada Kok Ayu, terus ada Pak Bambang alias Pak Congki. Mereka berapa lama ada di pada FGP? Itu kalau bukan karena komitmen tidak akan pernah terjadi. Artinya apa? Kasih itu adalah komitmen kita. Dan kalau kita mau bicara tentang komitmen, sekali lagi ya,
saya dengan segala keterbatasannya, saya hanya rindu kalau Pak Bernard tidak akan menyalakan komitmen. Biar komitmen yang dilakukan oleh senior kita, leader kita, boleh terimpartasi khususnya untuk para FGP Jawa 4 ini. Saya minta kesediaannya Pak Bernard untuk boleh kita undang bagaimana komitmen Pak Bernard sebagaimana hari ini dan tetap ada di wadah FGP MFI Pak. Saya minta Pak Bernard untuk memberikan komitmen sekali kan closing karena mengingat kembali dan berikan suatu doa untuk kita supaya kita punya komitmen. Terima kasih Pak. Ya, dengan jelas tadi kan sudah dikatakan His banner over us is His banner over us is itu pewahyuan. Pewahyuannya dari mana? Dari Tuhan. Di firman Tuhan di mana? Iya. Jadi saya senang bahwa full gospel ini bukan lahir dari pikirannya manusia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Pewahyuan isi hatinya Tuhan dan pada para pemimpin kita pada waktu itu, waktu mendirikan full gospel, Tuhan memberikan mereka hati sesuai dengan Kidung Agung 2 ayat 14. Panjinya atasku adalah kasih. Artinya bahwa panjinya itu yang penudungi kita dalam setiap langkahnya FGP MFI, dan itu harus menjadi komitmen kita, adalah kasih. Dan kasih ini bukan karena kasihnya manusia yang berbicara untuk rugi, untuk yang kepentinganku, tetapi kasih di sini sebagai buah dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Roh Kudus, sehingga melahirkan kasih bersama dengan sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu paket, saudara. Kalau kita mengeluarkan kasih, tadi sudah contohnya Gogo tadi, teman-teman tadi yang bersaksi itu, saya senang sekali. Dia juga ada perubahan. Di mana nyata bahwa pengenalan kita itu, pemuridan itu yaitu mengenalkan kita pada kasih Kristus. Roh Kudus dalam kita itu ada hasilnya, yaitu buah roh itu. Nah ini kenapa? Kembali lagi sumbernya tadi itu, bahwa kita ini lahir dari pewahyuan. Sekali lagi pewahyuannya di Alkitab di mana? Kidung Agung 2 ayat 14. Itu di perjanjian lamanya. Di perjanjian baru kan sudah banyak di Pak ini. Tapi kita kan full gospel ini adalah dari berbagai denominasi. Kita percaya dari kejadian sampai wahyu. Ya, itu pegangan kita. Bahwa kita ini berpegang pada firman Tuhan. Inti firman Tuhan itu apa, saudara? Kasih. Hukum yang terutama itu apa? Kasih. Jadi dalam pewahyuan kita di full gospel itu bagusnya itu karena kita ini diarahkan pada pewahyuan sesuai dengan hukum yang terutama. Tadi katakan His banner over us is love. Pancinya atasku adalah kasih. Tindakan kita itu setiap saat karena kasih yang keluar dari buah Roh Kudus. Dan itu intinya adalah karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Matius 22 ayat 37. Itu di banner over us is love itu mengasihi Allah terlebih dahulu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Maka ketika kita mengasihi sebagai yang terutama dalam hidup kita dan rasa satu-satunya yang paling utama dalam hidup kita, maka lahirlah buah Roh Kudus itu. Dan buah Roh Kudus ini menghasilkan karakter Kristus. Oleh sebab itu saya berkali-kali katakan,
Full gospel itu bukan cerita hanya menjangkau jiwa. Itulah sarananya. Awalnya membebaskan mereka dari belenggu, tapi tujuan utama adalah supaya mereka makin berubah sesuai dengan gambarnya, menjadi karakter Kristus. Itu tujuan daripada full gospel. Sehingga nanti kita melihat di dalam, kalau nanti hari Jumat depan ya, kalau saudara mau ikut SOTV, itu tentang The Vision Intensified. The Vision Intensified saya sudah, bulan lalu mungkin saya sudah cerita ya, goalnya itu terjadi gelombang baru kebangunan rohani, saudara. Terjadi pertobatan yang luar biasa dari man to man ministry kita ini. Terjadi gelombang pertobatan yang luar biasa. Bahkan sleeping giant gereja yang jemaatnya tadinya cuma adem ayem hanya untuk dirinya sendiri, bangkit menjadi satu tentara Allah yang besar, dan mereka hidupnya dikuduskan. Itu karakter Kristus. Gelombang yang kedua adalah gelombang kekudusan. Jadi persiapkan dirimu, saudara-saudara sekalian. Kita menjangkau jiwa, tapi kita harus hidup kudus. Kita bertumbuh dalam karakter Kristus karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tandanya orang mengasihi Tuhan itu harus keluar buah Roh Kudus. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua ini menjadi pokok yang ada di full gospel. Mengasihi manusia. Tiap hari saya tanya Tuhan, hari ini itu apa saya harus lakukan ini supaya saya ini bisa jadi berkat ke orang lain. Kalau saya tidak bisa bersaksi, saya mendoakan kadang-kadang di kantor itu saya mendoakan ya hampir ya paling tidak saya sering ketika saya kumpul dengan mereka saya doakan, dan di dalam doa itu saya bawa penginjilan, saudara. Jadi penginjilan dan doa, saudara. Jadi selain kita memberkati dia dalam pekerjaannya, dalam usaha, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, tapi saya katakan supaya mereka ini Tuhan bukan hanya mendapatkan sukses pekerjaan di dalam dunia ini, tapi hamba-Mu ini rindu mereka yang saya sebut namanya. Mereka juga mengalami berkat, keberhasilan, kekal selama-lamanya. Ini dalam doa. Dan mereka tidak sangka sudah itu dalam doa. Jadi supaya karena mereka itu, mereka boleh diselamatkan. Saya rindu Tuhan. Setiap orang yang bekerja di tempat kami, di kantor, di lapangan, hatinya terbuka menerima keselamatan. Sebab Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa kita semua. Ini adalah doa. Saya doa dengan suara keras. Sehingga dengan demikian saudara, mereka lama-lama terus ngerti kan? Terus ngerti. Gitu. Sehingga dari situ akhirnya mereka juga bisa mengambil suatu keputusan. Atau menolak atau tidak. Itu adalah haknya mereka. Tapi saya sudah menabur. Jadi tiap hari tanya saudara, apa yang harus saya lakukan supaya orang lain bisa juga diberkati? Kalau ada hal yang lain, saya tanya Tuhan, nama-nama siapa yang saya harus doakan? Ya pasti teman-teman yang dari di chapter saya pasti sebut nama mereka ada yang masalah. Kemarin saya doakan sendirian di kantor, Pak Bambang dan istrinya Yuliana, kabarnya gimana ya? Yang cancer. Oh sudah? Oh iya, saya belum dengar. Jadi sebelum berangkat saya akan doakan. Ternyata cancernya itu istrinya itu melekat pada usus. Saya doakan. Jadi bukan artinya kita ini, saya ini ngajak, maksudnya kita ini komunitas kan gitu ya. Jadi artinya apa yang saya lakukan, itu saya harap saudara-saudara juga nulari. Jadi apa yang tadi saudara-saudara saksikan, apa yang Pak Heri katakan,
itu juga berdampak saya yang baik ya, yang semuanya baik, saya ambil. Ini namanya pemuritan, ini namanya meeting. Dua arah ini saling memberi berkat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang terutama adalah komitmen. His banner over us is love. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bernard. Terima kasih Pak Heli dan tim Jatim 3 FGB Man. Tadi ditanya ya, bedanya apa? Saya di belakang ya teledek. Jadi Jatim 3 yang melayani. Bedanya apa ya? Teman-teman, bedanya roda-roda preman ya. Tapi puji Tuhan loh, saya tadi di belakang berpikir bagaimana kalau full gospel ini tidak ada ya. Justru itu kita ini kepanjangan tangan dari gereja. Apa yang tidak terjangkau oleh gereja kita jangkau dan kembalikan ke gereja tadi. Ya inilah pelayanan akhir zaman kita ini itu. Nilai-nilai full gospel tadi sudah dipaparkan, sudah disimpulkan juga oleh Pak Bernard adalah buah roh. Jadi setiap kita itu kalau di full gospel itu buah roh itu diimplementasikan di dalam fast itu. Jadi fast itu adalah buah roh itu sendiri sebenarnya. Jadi di dalam setiap kita kesetiaannya harus terlihat, accountability-nya harus ada gitu. Submissive-nya juga harus ada, transparansinya juga harus ada. Jadi satu kesatuan ini tidak boleh hilang. Jadi saya orangnya jago di faithfulness saja, tapi transparansi saya nggak ada. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur satu kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kami boleh memberi sebagian apa yang Tuhan percayakan dari kami, biarlah menjadi berkat di dalam pelayanan Wadah FGB MFI ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.